Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memiliki standar tinggi untuk pemain yang dipilihnya. Hal itu membuat sejumlah pemain yang memiliki performa bagus di Liga tidak lantas mendapat panggilan masuk ke dalam skuad Garuda. Hal tersebut tentunya cukup mengherankan pada awalnya. Namun pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa sang pelatih menginginkan yang terbaik di dalam skuadnya. Sejumlah syarat pernah dia jelaskan jika seorang pesepak bola ingin bergabung ke Timnas Indonesia yang dibesutnya. Status sebagai top skor atau top assist saja tidaklah cukup. Pria asal Korea Selatan itu memantau secara terperinci kualitas yang dimiliki seorang pesepak bola, mulai dari kualitas passing, determinasi di atas lapangan, dan yang lainnya. Lantas, apa saja standar tinggi Sintayong untuk pemain Timnas Indonesia? Berikut ulasannya. Pertama, punya mental untuk berjuang membela merah putih. Syarat ini tergolong sangatlah penting. Tampaknya, sang pelatih mengerti betul tentang para pemain yang tidak memiliki mental untuk berjuang membela merah putih. Dia lantas ingin anak asuhnya berjuang tak kenal lelah di atas lapangan demi lambang Garuda di dada. Kedua, postur tubuh harus bagus. Sintayong memilih pemain untuk dapat bersaing dengan tim-tim kelas dunia. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemain dengan postur yang sangat bagus. Tentunya, penilaian itu tidak sekedar seputar tinggi badan, melainkan juga massa otot yang cukup. Hal itu dapat terlihat di Piala AFF 2020. Sintayong pada akhirnya menggunakan jasa dari Elkan Bagot yang berpostur 194 cm. Selain itu, skuad Garuda juga diisi pemain yang cukup tinggi seperti Rizky Ridho, Ezra Walian, serta Fahrudin Arianto. Ketiga, tidak egois di atas lapangan. Syarat selanjutnya juga penting untuk disimak pemain yang ingin masuk ke Timnas Indonesia. Mereka tidak boleh egois di atas lapangan. Egois yang dimaksud tentunya enggan bekerja sama dengan pemain lain. Seperti diketahui, sepak bola merupakan olahraga tim, sehingga dibutuhkan kekompakan dan menghindari sikap mau menang sendiri di atas lapangan. Keempat, harus ada semangat juang untuk diri sendiri. Para pemain yang nantinya terpilih harus memiliki semangat juang untuk diri sendiri. Lantas, para pemain perlu memiliki semangat juang untuk menampilkan performa terbaik. Hal itu sekaligus dapat membantu tim nasionalnya meraih prestasi. Namun demikian, penampilan impresifnya dapat menghasilkan dampak positif untuk diri sendiri. Kelima, berusia muda. Sintayong tidak menyebutkan syarat ini secara terbuka. Namun, tampaknya syarat yang terakhir ini benar-benar diterapkan sang pelatih untuk memilih pemain masuk dalam skuadnya. Misalnya saja, pemain tertua AFF 2020 lalu adalah Victor Igbonivo, 36 tahun, dan Fahrudin Arianto, 32 tahun. Adapun pemain lain berusia rata-rata 20 tahun. Selain itu, pria asal Korea Selatan itu juga cukup jarang memainkan Igbonivo di ajang tersebut. Mantan gelandang Real Madrid, Mesut Ozil, baru-baru ini mengunggah sebuah gambar penuh spekulasi. Unggahan tersebut pasalnya berlatar belakang Masjid Ubudiyah. Lantas, apakah itu berarti dia akan merapat ke Liga Malaysia dalam waktu dekat? Sebagai informasi, Masjid Ubudiyah merupakan objek wisata terkenal di Perak, Malaysia. Masjid tersebut merupakan simbol kebanggaan kaum muslim di Perak. Juara Piala Dunia 2014 itu pun dikaitkan erat dengan kepindahannya ke Perak FC. Klub tersebut berlaga di Liga 2 Malaysia mulai musim depan. Adapun unggahan Ozil diketahui melalui akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut menunjukkan pria berusia 33 tahun itu tengah berdoa dengan latar belakang Masjid Ubudiyah. Tak lupa dia mencantumkan caption yang menyentuh di unggahan tersebut. Ya Allah, aku percayakan masa laluku, aku percayakan masa depanku, aku percaya padamu hari ini, besok, dan selamanya. Jumat Mubarak. Tulisnya di foto tersebut dilansir dari Semuanya Bola. Namun demikian, hal itu tampaknya hanya sebatas spekulasi belaka. Baru-baru ini, Ozil juga dikaitkan erat dengan klub asal Indonesia, Rans Cilegon FC. Bahkan, pemilik klub Raffi Ahmad mengaku telah melakukan kontak dengan mantan pemain Arsenal tersebut. Mesut Ozil tertarik bermain di Liga 1 musim depan. Saya telah berkomunikasi dengannya dan saya dapat mengatakan bahwa kami telah mencapai kesepakatan.
Tujuan kami adalah membangun tim yang kuat di Asia, ujar Raffi saat itu. Persoalannya, merekrut Ozil membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mengingat Ozil masih punya kontrak yang cukup panjang dengan Fenerbahce, maka klub peminat tentunya tak bisa mendapatkan sang pemain secara gratis. Program naturalisasi pemain sedang ramai-ramainya dibicarakan di sepak bola Indonesia. Sejauh ini ada 4 pemain yang proses naturalisasinya mendapat atensi dan punya progres. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Miss Hilgers, dan Ragnar Uratmangun. Sebetulnya ada nama-nama lain yang sempat dikabarkan bisa menjadi pemain naturalisasi Indonesia. Namun ada sejumlah pemain keturunan top Eropa yang menolak membela timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Pertama, Emil Audero. Pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997 tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Emil dikabarkan pernah tinggal di Indonesia selama 1 tahun sebelum pindah ke Ciumiana pada 1998. Sejak 2016 sudah tersirat kabar ada peluang bagi Emil membela timnas Indonesia. Namun, kiper yang kini membela Sampdoria itu menolak membela Merah Putih. Kedua, Jayden Oosterwolde. Pada tahun 2020 lalu, Yunus Nusi mengumumkan bahwa Jayden Oosterwolde menolak panggilan untuk membela timnas Indonesia. Bek yang baru saja pindah ke Parma dari FC Twente tersebut lebih memilih membela Belanda. Sintayong sendiri sebelumnya mengungkapkan bahwa Jayden adalah salah satu pemain idamannya. Ketiga, Pascal Struijk. Nama pemain keturunan Indonesia lainnya yang menolak membela timnas Indonesia adalah Pascal Struijk. Pemain Leeds United tersebut mengaku lebih memilih membela Belanda atau Belgia. Selain memiliki darah Belgia dan Belanda, Pascal ternyata juga memiliki darah keturunan Indonesia. Keturunan itu datang dari garis kakek dan nenek dari ayahnya. Namun, Pascal justru tercatat pernah bermain bersama timnas Belanda U17. Ia juga sempat menyatakan tak tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia.